Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai penyelenggaraan penebusan dari tahun yang dihapuskan dalam periode ketiga silsilah Yesus Kristus. Ini judulnya panjang sekali ya. Jarang-jarang ya pelajaran yang judulnya panjang gitu ya. Tapi kita mau lihat bersama-sama tentang hal ini, bagaimana di dalam silsilah Yesus Kristus. Kita kan sementara mempelajari silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus itu bukan hanya merangkumkan sejarah perjanjian lama dalam bentuk penokohan atau tokoh-tokoh, nama-nama dari tokoh-tokoh yang pernah hidup di perjanjian lama, tetapi di dalam silsilah Matius pasal 1 ada hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Tuhan bagi para pembaca, khususnya bagi kita hari ini, supaya kita bisa mengerti kenapa ditulisnya seperti itu, apa yang terjadi di zaman itu, dan bagi kita apa yang harus kita pahami, sikap iman kita supaya kita bisa hidup sebagai orang-orang atau umat Tuhan yang diakui di hadapan Tuhan. Jadi temanya adalah penyelenggaraan penebusan dari tahun yang dihapuskan. Jadi kita melihat ada tahun-tahun yang dihapuskan di dalam periode ketiga ini. Apa yang terjadi di situ dan apa pelajarannya bagi kita? Istilah kerennya itu adalah penyelenggaraan penebusan itu apa gitu. Penyelenggaraan penebusan atau maknanya untuk kita. Mari kita baca dulu. Kita akan lihat bersama-sama Matius pasal 1, Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Kita akan lihat ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Maka kalau kita perhatikan, di sini ada 14 keturunan katanya di dalam silsilah Yesus Kristus. Dari Abraham sampai Daud, kemudian ada 14 dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Mengenai periode pertama ini, yang 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, ini kita telah bahas bersama-sama, nanti bisa cek lagi. Bukunya itu adalah seri sejarah penebusan yang ketiga. Kemudian bagian yang kedua, dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14 generasi juga di situ. Kita bisa dapatkan pembahasan detailnya di sejarah penebusan seri yang keempat. Kita baru membahas tentang raja-raja. Setelah itu, fase ketiga atau periode ketiga dari silsilah Yesus Kristus adalah mengenai dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Sampai kepada Kristus. Ini ditulis atau dijelaskan oleh pendeta Abraham Park dalam buku seri sejarah penebusan seri yang kelima. Seri yang kelima. Secara khususnya kalau kita lihat, kita sedang membahas tentang sejarah penebusan yang kelima. Seri sejarah penebusan yang kelima ini bicara tentang pembuangan ke Babel, kemudian mengenai pemulangan dari Babel, dan juga dilihat bagaimana generasi sampai Kristus lahir. Generasi-generasi. Ini generasi-generasi ini juga kita bisa lihat bukan hanya generasi tetapi lebih kepada sejarah sampai Kristus lahir. Nah, di sini sejarah yang dimaksud di sini bisa sejarah tentang generasi-generasi, tetapi juga terdapat sejarah dunia atau kerajaan. Nanti Wiu bisa baca isinya tentang ini. Nah,
tema kita mengenai tahun-tahun yang dihapuskan ini adalah tahun-tahun di sekitar zaman setelah Yosia. Jadi kita bahas ini tentang setelah zaman Yosia. Kalau kita lihat mengenai Yosia, dia adalah generasi yang ke-14 di sini. Jadi ini kan dari Daud. Dari Daud. Ini kalau Daud yang pertama sampai pengumuman ke Babel ini siapa? Nah, itu adalah Yosia. Dia yang ke-14, Yosia. Pembuangan ke Babel. Nah, periode keempat ini dimulai dari siapa? Dimulai dari Yekonya. Yekonya ini dia bukan anak dari Yosia, melainkan cucunya. Nanti kita akan lihat bersama-sama mengenai hal ini. Oke. Jadi kita akan bahas tentang kronologi sekitar penawanan ke Babel. Pembuangan ke Babel atau penawanan ke Babel. Kita samakan itu ya, kata itu. Dia ada raja-raja yang tampak di setelah zamannya Yosia. Terakhir kita telah bahas tentang Yosia, reformasi yang terjadi. Tetapi kalau kita lihat, Yosia itu ada anak-anaknya. Oke. Yosia itu anak-anaknya antara lain Yohanan, Yoyakim, kemudian Zedekia, setelah itu ada Yoahas. Ini anak-anak dari Yosia. Anak-anak dari Yosia. Yang pertama kali menjadi raja ini. Yang pertama kali menjadi raja ini si Yoahas. Kemudian Yoahas ini, setelah Yoahas yang menjadi raja adalah Yoyakim. Saya taruh di depan aja ya. Yoyakim menjadi raja. Setelah Yoyakim, kalau kita lihat setelah Yoyakim itu Yoyakin. Jadi saya terus di bawah aja gitu ya. Yoyakin. Ini yang ketiga. Setelah itu ini Yoyakin atau saya kasih keterangan anak Yoyakim. Ini supaya bisa bedain. Setelah itu Zedekia. Zedekia ini merupakan raja yang terakhir. Nah, Yohanan ini adalah anak sulung dari Yosia. Dia sama sekali tidak menjadi raja. Tidak ada catatan bagaimana dia menjadi raja. Sehingga diperkirakan, para ahli teologi memperkirakan Yohanan ini sudah mati lebih muda. Dia mati muda. Oke, seperti ini. Nah, kita sementara membahas apa? Kita sementara membahas bagaimana setelah Yosia ini yang disebut sebagai sekitar zaman penawanan atau pembuangan ke Babel. Oke, setelah zaman Yosia. Baik, mari kita lihat. Yang pertama tentang kronologi tahun-tahun. Ini kronologi yang penting dari tahun-tahun sekitar penawanan ke Babel. Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Yang bagian sini. Oke. Kalau Ibu lihat tabel ini, gitu ya. Ini Yosia. Dia memerintah selama 31 tahun. Berapa lama? 31 tahun. Dia menjadi raja. Itu dari tahun berapa? Dari tahun 640 sampai 609 SM. Nanti Ibu-ibu bisa cek buku yang keempat. Di buku yang keempat ada di situ semua tahun-tahunnya. Setelah Yosia yang menjadi raja adalah Yoahas. Dia memerintah selama 3 bulan lamanya. Cuma sangat singkat. 3 bulan. Itu dari 609B. Yang dimaksud dengan 609B di sini adalah yang dimaksud dengan B. Oke. Saya pakai yang lebih halus aja. Sebentar ya. Oke. Nah, yang dimaksud dengan B di sini jadi sama kayak kita itu dari Januari sampai Juni ini A, paruh pertama. Dari Juli sampai dengan Desember ini paruh kedua atau kita bilang B.
Sehingga kalau kita lihat di sini 609B berarti dia di bagian yang kedua sini. Oke, di bagian yang kedua. Ya. Jadi 6 bulan terakhir sampai ke tahun selanjutnya. Berarti dia itu memerintah sekitar bulan antara bulan ke-11 atau bulan ke-12. Oke, 11 atau 12 karena 3 bulan kan sampai tahun depannya, sampai tahun berganti. Jadi Yoahas anak Yosia dia menjadi raja dari tahun 609B sampai 608 sebelum Masehi, selama 6 bulan. Setelah dia, Yoyakim menjadi raja. Yoyakim ini dia 11 tahun memerintah dari 608 sampai 597. Jadi pada tahun 597 ini Yoyakim mati. Oke, Yoyakim mati digantikan oleh anaknya. Jadi ini ayah dan anak. Ini ayah, ini anak. Yoyakin namanya. Dia memerintah sama seperti Yoahas, tetapi ditulisnya lebih detail. 3 bulan 10 hari. Nah, itu terjadi di tahun mana? Di tahun 597. 597 SM. Dia ditawan. Oke, dia ditawan ke Babel. Ini Yoyakin ini. Setelah dia, Zedekia menjadi raja terakhir dari Yehuda Selatan. Raja Zedekia, anak Yosia juga. Dari tahun 597 sampai 586. Oke, 586. Ini yang terakhir. Makanya tahun 586 ini dikenal sebagai tahun kehancuran Yerusalem. Tahun kehancuran Yerusalem. Jatuh di tangan Babel mereka. Oke, mari kita lihat tahun-tahun peristiwa penting di zaman itu. Di zamannya Yoahas, kalau kita lihat Babel menghancurkan Asyur itu terjadi di 608 sebelum Masehi. Asyur itu adalah negara yang sangat-sangat kuat, tetapi dia dikalahkan oleh Babel. Sekarang Babel menjadi penguasa dunia. Kemudian itu yang terjadi di zamannya Yoahas itu tahun 608. Ya. Sekarang di zaman Yoyakim apa yang terjadi? Pada tahun 605 ini terjadi penawanan yang pertama. Penawanan pertama. Oke. Yoyakim ditawan. Ya, ditawan. Tapi pada akhirnya dia dikembalikan lagi sebenarnya. Karena kita lihat ini kan terjadi dia memerintah, Yoyakim memerintah dari 608, tetapi 3 tahun selanjutnya di 605 dia ditangkap. Setelah itu dia dikembalikan posisinya. Sampai pada akhirnya dia mati di tahun 597. Nah, tahun 597 SM ini merupakan penawanan yang kedua. Penawanan yang kedua ini Yoyakin dia menyerah. Dia menyerah sesuai dengan perintah Tuhan lewat Nabi Yeremia, kalian untuk bisa hidup kalian harus menyerah kepada Babel. Kalau tidak menyerah kalian akan mati. Nah, ini yang terjadi. Yoyakin akhirnya dia menyerah, dia ditawan di Babel. Dialah yang melanjutkan silsilah atau garis keturunan Yesus Kristus di Matius pasal 1. Setelah itu Zedekia. Zedekia apa yang terjadi di zamannya? Penawanan ketiga terjadi di zamannya Zedekia. Yang terjadi tahun 586 SM. Oke, udah bisa tahu ya apa yang terjadi. Ya, kalau kita lihat peta di sini, ya, di Asyur itu ibu kotanya itu adalah Niniwe. Nih Niniwe. Jadi Asyur ada di sini, kemudian Babel ada di sini. Ya, Babel. Babel menyerang, kemudian terjadi perang. Perangnya itu terjadinya di sini nih, di Karkemis. Oke, Karkemis. Sekali lagi, Babel menyerang Asyur, Asyur dikalahkan.
kemudian dari Mesir yang sebelah kiri bawah ini Mesir di sini, Mesir maju untuk menghadang Babel ini. Mesir dan Asyur itu ada hubungan keluarga. Mereka ada merit lah, anak-anak mereka itu ada merit. Jadi Mesir ada kewajiban untuk membantu Asyur. Jadi Mesir maju untuk berperang melawan Babel, dan perang itu terjadi, perang yang sangat terkenal dalam sejarah itu namanya perang Karkemis. Karena perangnya terjadi di Karkemis. Akan tetapi yang terjadi apa? Raja Babel itu menang atas Mesir, dan mumpung sudah di sini, dia turun ke bawah dan apa? Menyerang Yerusalem. Ini, menyerang Yerusalem. Inilah yang terjadi, gitu ya. 605 sebelum Masehi terjadi penaklukan atau penawanan pertama, ya, penawanan pertama ke Babel. Nebukadnezar ini merupakan anak Nabopolassar, gitu ya, Nebukadnezar. Nebukadnezar dikenal sebagai panglima perang waktu papanya masih ada. Tapi pada akhirnya dia disebut sebagai orang yang mengalahkan atau yang menguasai Yehuda Selatan. Dia menghancurkan Yerusalem. Nah, seperti ini. Ini sangat penting. Kalau kita lihat perang dunia atau perang besar yang terjadi, mereka selalu mengambil tempat untuk menguasai wilayah Palestina ini. Ya, wilayah Palestina ini sebagai nama wilayah, akan tetapi ini tanah Kanaan dan dikenal sebagai wilayah kekuasaan bangsa Israel. Wilayah ini merupakan wilayah yang sangat penting karena pertemuan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Makanya sangat penting lokasi dari Yerusalem, lokasi dari Israel. Ya, seperti ini. Jadi kita tahu sejarahnya. Yang penting di sini. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kontroversinya di sebelah mana? Tahun-tahun mana yang dihilangkan? Ini beneran, saya pun kalau tidak diajarkan mengenai hal ini, saya nggak akan tahu bahwa ini ada. Bahwa hal ini ada, dan saya tidak akan tahu pesannya itu sebenarnya apa. Apakah ada makna di balik semua hal-hal ini? Jadi, ada kontroversi pencatatan di Daniel pasal 1 ayat 1 dan Yeremia 25 ayat 1. Mari kita lihat kontroversinya apa dulu, gitu ya. Sebelum kita menjelaskan, kita cari tahu dulu, kok ini kontroversi tentang apa, oke? Dan dalam hal apa? Jadi ini bicara mengenai tahun penyerangan Nebukadnezar. Tahun penyerangan Nebukadnezar yang pertama. Kenapa? Karena Nebukadnezar kan serangnya berapa kali? 3 kali. Jadi ini yang pertama kali menyerang Yerusalem, Nebukadnezar menyerang Yerusalem, ini terjadinya kapan? Daniel mencatatnya seperti apa? Yeremia mencatatnya seperti apa? Berbeda ternyata. Coba kita lihat catatan di Daniel. Daniel 1 ayat 1 dikatakan, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Daniel mencatat bahwa Nebukadnezar datang dalam penawanan pertama atau penyerangan pertama itu terjadi pada tahun keberapa? Tahun ke-3. Ingat aja, tahun ke-3. Ya. Tahun ke-3. Itu adalah apa? Tahun 605 SM. Kan ini penawanan yang pertama kan? Penawanan yang pertama. Ya, nggak usah lihat dulu penawaran yang lain. Ini penawaran yang pertama tahun berapa? 605 SM. Jadi 605 SM ini merupakan tahun keberapa pemerintahan Yoyakim? Pemerintahan yang ke-3 katanya. Nah, ini dia. Tahun ke-3. 605 SM. Di dalam pemerintahan Yehuda itu dihitungnya ada namanya tahun penobatan dan tahun non penobatan. Tahun penobatan itu misalnya, sebentar saya mau tanya, kalau Presiden Jokowi dilantik sebagai presiden
Untuk kedua kalinya tahun berapa ya? Ada yang ingat? 2000 berapa ya? 2019. 2019 ya? Berarti tahun 2022 ini tahun keberapa dia memerintah? 3. Tahun ketiga. Benar ketiga ya? Berarti dari tahun 2019 ini ya, 2019 coba kita lihat. 2019 ke 2020 berarti ini yang pertama kan tahun 2020 kan? Yang pertama. Terus ke 2021 ini tahun yang kedua. Tahun 2022 ini tahun ketiga. Kita tanya seperti ini kan? Orang Yahudi khususnya di zaman Yehuda Selatan itu menggunakan hitungan yang sama. Maka coba kita pahami tahun pemerintahan Yoyakim. Katanya tahun yang ketiga kan? Berarti 605 itu tahun ketiga. 606 jangan bingung ya, karena ini sebelum Masehi, makin ke kiri makin besar, makin ke kanan makin kecil. Ya, sebelum Masehi. Jadi sekali lagi 605 itu tahun yang ketiga, 606 itu tahun yang kedua, tahun yang pertama itu 607, maka dia dilantik atau dia dinobatkan sebagai raja itu tahun 608. Seperti ini ya. Bisa mengerti sampai di sini? Jadi 608 Yoyakim dia dinobatkan sebagai raja. Tahun 607 ini adalah tahun dia yang pertama. 606 tahun yang kedua, 605 tahun yang ketiga. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Daniel dengan catatan Daniel 1 ayat 1. Bisa mengerti sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Saya anggap mengerti ya. Yang penting mengerti aja. Oh, ini tahun penobatan. Ya. Sekarang coba kita bandingkan dengan catatan Yeremia. Yeremia 25 ayat 1. Yeremia 25 ayat 1 dikatakan begini. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, kita perlu tahu bahwa apa? Bahwa tahun pertama pemerintahan Raja Babel, Nebukadnezar ini merupakan tahun yang sama, yaitu 605 SM. 605 SM. Jadi, ini tahun keempat, ya, tahun keempat pemerintahan Yoyakim ini sama dengan tahun pertama dari pemerintahan Nebukadnezar. Secara sejarah memang begini. Kalau ibu-ibu mau tanya saya, loh, kok bisa begitu? Dari mana kita tahu tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar itu 605 SM? Itu memang sudah ada di catatan sejarah begitu. Nah, yang menjadi permasalahan begini. Ya. Dikatakan bahwa tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar itu 605 SM, tetapi Alkitab mencatat bahwa tahun itu adalah tahun yang keempat. Tahun yang keempat. Ya, kita baca Yeremia 46 ayat 2. Mengenai Mesir, terhadap tentara Firaun Neko, Raja Mesir, yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis, dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Tadi, saya cerita tadi. Nih, 605 ini, yang terjadi apa? Babel maju, kemudian setelah mengalahkan Asyur, dia maju ke Karkemis, perang melawan Firaun, dan Babel menang. Di bawah pimpinan Nebukadnezar, dia turun ke bawah dan menguasai Yerusalem. Terjadilah penawanan pertama di tahun 605 SM. Tahun berapa? 605. Tetapi dikatakan bahwa tahun 605 itu adalah tahun yang keempat dari pemerintahan Yoyakim.
Padahal tahunnya sama. Daniel bilang tahun keempat. Daniel bilang tahun ketiga. Ya, Daniel bilang tahun ketiga. Yeremia bilang tahun yang keempat. Yang mana yang benar? Sudah dapat gambaran di sini? Kontroversinya di mana? Ya. Sudah dapat ya? Jadi Daniel bilang tahun sama-sama tentang ini, tentang 605 SM. Daniel bilang ini tahun ke-3, tetapi Yeremia bilang ini tahun ke-4. Sehingga hal yang seperti ini, jika bertemu dengan hal yang seperti ini, ahli teologi liberal, mereka yang kaum liberal yang tidak percaya Alkitab sebagai sepenuhnya firman Tuhan, mereka akan bilang apa? Ya memang wajar lah, itu kan catatan lama, bisa saja salah kan? Memang salah catat, ya sudah, kita terima aja apa adanya. Seperti itu. Akan tetapi, ada juga ahli-ahli teologi yang mempertahankan hal ini. Dan mereka bilang apa? Oh, ada solusinya. Solusinya begini. Mereka katakan apa? Kitab Yeremia menulis dari sudut pandang tahun non-penobatan. Non-penobatan itu apa? Non-penobatan adalah hari atau tahun ketika seseorang dinobatkan sebagai raja, itu adalah tahun pertama. Nggak perlu tunggu-tunggu tahun depan. Tahun dia menjadi raja, itu adalah tahun yang pertama. Sehingga ahli teologi bilang begini. Gampang kok ini penyelesaiannya. Oke, ini 605 ya. Ini 605. Ini menurut Yeremia ya. Kan dibilang itu tahun yang keempat. Berarti 606 itu tahun yang ketiga, 607 itu tahun yang kedua, 608 ini kan masih tahun yang sama kan? Masih tahun yang sama, coba kita lihat. Masih tahun yang sama nih. Di Daniel juga kita lihat penjelasannya sama, masih 608. Itu adalah tahun penobatan. Ya, tahun penobatan dari Yoyakim. Tetapi kitab Yeremia itu ditulis dengan sudut pandang atau metode tahun non-penobatan. Non-penobatan artinya apa? Tahun ketika dia ditabiskan atau dinobatkan sebagai raja, itu menjadi tahun yang pertama. Bisa mengerti sampai sini ya? Ini pandangan ahli teologi ya. Akan tetapi, kalau kita lihat kitab Yeremia, Pendeta Abraham Park meneliti mengenai hal ini. Dan didapati bahwa apa? Kitab Yeremia bukanlah dari sudut pandang non-penobatan yang mengikut sertakan tahun dia seorang raja dinobatkan itu sebagai tahun pertama. Enggak seperti ini. Tetapi kitab Yeremia ditulis dari sudut pandang tahun penobatan. Oh, apakah ada buktinya bahwa kitab Yeremia itu mencatat tahun-tahunnya itu dari sudut pandang atau metode penobatan? Tahun depan baru dihitung 1 tahun, tahun pertama. Apakah seperti itu? Ada buktinya? Ada. Ya, ada. Kalau kita lihat di Yeremia 39 ayat 2, Yeremia 39 ayat 2, dibilangnya begini. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Tadi kita sudah bicara mengenai Zedekia, raja terakhir di Yehuda Selatan. Raja yang terakhir. Nah, dikatakan apa? Pada tahun yang ke-11, dia memerintah selama 11 tahun kan? Betul ya? 11 tahun dia memerintah. Ada di atas, mana dia? Ah, ini dia. Zedekia memerintah 11 tahun. Berarti tahun yang ke-11 itu tahun berapa? 586. Mari kita hitung mundur coba. Coba kita hitung mundur. Ya. Tahun 586 ini adalah tahun yang ke-11. Maka tahun yang ke-10 itu adalah 587, tahun yang ke-9 itu 588, tahun yang ke-8 itu 589, tahun yang ke-7 itu 590, tahun yang ke-6 itu 591,
tahun yang ke ini makin tambah kan? Bertambah ke kiri soalnya. Tahun yang kelima itu 592, tahun yang keempat dari Zedekia ya, itu 593, tahun yang ketiga itu adalah 594, tahun yang kedua itu 595, tahun yang pertama 596. Oke, di sini 596. Ini tahun yang pertama kan? Dia dinobatkan sebagai raja kapan? 597. Inilah tahun penobatan. Kalau tahun non penobatan berarti apa? Langsung 597 dihitung sebagai satu. Tapi tidak demikian. Dia memerintah, Zedekia itu memerintah dari 597 sampai 586. Dia memerintah selama 11 tahun. Ini semua ditulis di dalam Alkitab, dan kitab Yeremia mencatat tepat apa adanya sehingga kita bisa lihat bahwa kitab Yeremia ditulis tahun-tahunnya berdasarkan metode atau sudut pandang tahun apa? Non penobatan atau penobatan? Penobatan. Ya, penobatan. Oke, mengerti sampai sini ya? Nah, jadi pandangan ahli teologi yang mengenai itu kan Yeremia tulisnya pakai tahun non penobatan, ya udah ya kita terima aja. Selesailah ini masalahnya ini. Udah selesai. Tetapi apa? Tetap menjadi masalah. Tetap menjadi masalah ini. Tetap apa adanya yang ditulis bahwa apa? Bahwa tahun ke Daniel mencatat tahun yang ketiga, sedangkan Yeremia mencatat tahun yang keempat. Ini bagaimana tentang tahun yang sama? Ya, kalau kita lihat seri sejarah permusan mencatat ini dengan menyelesaikan, memberikan penyelesaian, ya, kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Kita lihat sama-sama. 2 Raja-Raja 23 ayat 34. 2 Raja-Raja 23 ayat 34. Dikatakan begini. Firaun Neko mengangkat Eliakim, ini Eliakim di sini, ya, Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya. Ini menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas di bawahnya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Kalau kita perhatikan, setelah Yosia siapa yang menjadi raja? Yoahas yang menjadi raja. Ya, dia yang menjadi raja. Coba kita lihat. 2 Raja-Raja 23. 2 Raja-Raja 23. 2 Raja-Raja 23 dikatakan apa? 2 Raja-Raja 23. Coba kita baca. Ya, kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya yang ke-30. Ya, ayat yang ke-30 coba kita baca. 2 Raja-Raja 23 ayat 30. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya. Mayatnya di sini yang dimaksud adalah Yosia yang mati dalam perang. Oke, perang Megido. Mati karena perang melawan Firaun Neko. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Sini kalau kita lihat bahwa setelah Yosia menjadi raja, yang menjadi raja menggantikan Yoahas siapa? Yang menggantikan Yosia sebagai raja adalah Yoahas. Oke, Yoahas menggantikan Yosia yang sudah mati di perang sebagai raja. Oke. Tetapi di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 34, 2 Raja-Raja 23 ayat 34,
Kan ceritanya, ini ceritanya ya, saya ceritakan dulu supaya kita mengerti. Jadi Firaun dia perang, dia mau pergi ke Karkemis, tetapi karena dihalangi oleh Yosia, dia berperang lawan Yosia, Yosia mati. Apa yang Firaun Neko lakukan? Dia lanjut terus perjalanan sampai ke Karkemis dan perang di sana. Perang ini berlangsung beberapa waktu lamanya, gitu ya, berlangsung cukup ya, cukup seru gitu ya, perang tersebut. Nah, tetapi setelah Yosia ini mati, rakyat Yehuda menjemput Yoahas anak Yosia ini sebagai raja dan mengurapi dia sebagai raja. Tetapi ketika hal tersebut dilaporkan, berita itu dilaporkan kepada Raja Firaun, ya, Firaun Neko, Firaun ini dia menjadi apa ya? Oh, itu kan Yosia saya sudah kalahkan dalam perang. Ini anaknya sekarang menjadi raja. Wah, dia langsung apa? Dia langsung menggerakkan pasukannya untuk menyerang Yerusalem. Apa yang Firaun Neko lakukan? Dia tangkap Yoahas ini. Dia tangkap Yoahas ini, kemudian apa? Dikurung supaya nggak memerintah di Yerusalem. Ayat 33. Firaun Neko mengurung dia di Riblah di tanah Hamat supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Oke. Jadi Yoahas yang menjadi raja ini pada akhirnya dia diapain? Baru 3 bulan kan dia sudah ditangkap oleh Firaun. Dan apa yang Firaun lakukan? Ayat 34. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia, ini kakaknya Yoahas, menjadi raja menggantikan Yosia. Coba perhatikan di sini. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan siapa? Alkitab nggak tulis untuk menggantikan Yoahas, tetapi Alkitab tulis apa? Untuk menggantikan siapa? Yosia, ayahnya. Dan menukar namanya dengan Yoyakim. Artinya apa? Artinya Yoahas pernah memerintah, tetapi dia dilewati begitu saja. Dilewati begitu saja. Dan tahun sudah berganti. Betul ya? Tahunnya sudah berganti. Yoyakim, dia menjadi raja, menggantikan Yosia ayahnya. Yoahas ini nggak dianggap. Nggak dianggap. Sehingga kalau kita lihat 609 ini kan sebenarnya Yoahas lagi memerintah kan? Yoahas lagi memerintah. Tetapi di saat itu pun dikatakan bahwa apa? Tahun pemerintahan Yoahas itu diambil daripadanya, dia tidak diakui sebagai raja, dan tahun itu dihitung sebagai tahun pemerintahan dari Yoyakim. Sehingga Yeremia, kembali lagi, Nabi Yeremia mencatat sebagai apa? 605 adalah tahun yang keempat dari Yoyakim. Tahun yang ketiga itu 606, tahun yang kedua itu 607, tahun yang ke-608 itu tahun pertama itu adalah 608, kemudian pemerintahan Yoahas di 609 ini dianggap sebagai tahun penobatan Yoyakim sebagai raja. Kenapa? Karena Tuhan ambil tahun itu dan ambil tahun itu dari Yoahas, tidak mengakui Yoahas sebagai raja. Nah, kalau kita lihat Yeremia, dia memahami hati Tuhan ini, makanya dia apa? Dia tetap mencatat tahun 605 sebagai tahun yang keempat. Tahun keempat dari Yoyakim, dia tidak merubahnya. Karena apa? Dia memahami hati Tuhan. Yeremia 25 ayat 1, coba kita baca lagi. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Nah,
Firman Tuhan itu sudah datang sejak kapan sih? Kepada Yeremia. Sudah datang sejak zaman bahkan sebelum zaman Yoyakim sudah ada. Dari Yosia kalau kita baca. Coba kita lihat ya. Yeremia 1. Coba lihat. Yeremia pasal 1. Coba lihat. Ayat yang kedua dikatakan apa? Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Jadi Yeremia sudah ada sejak zamannya Raja Yosia. Sejak zaman ketika Yosia itu mendedikasikan hidupnya untuk bait suci, untuk pergerakan revolusi agama. Ini kan luar biasa. Yeremia sudah ada di sana dan menyampaikan firman, sudah aktif. Dan Yeremia dia aktif sampai kapan katanya? Sampai apa? Yoyakim, sampai zaman akhir ini, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Maka Yeremia dia mengenal hati Tuhan, ya, dia yang mengenal hati Tuhan ini, dia terus menyatakan kehendak Tuhan. Terus menyatakan kehendak Tuhan seperti apa yang terjadi di zaman itu. Dia tidak berubah. Nah, yang menjadi pertanyaan ini yang menjadi pertanyaan. Jadi apa yang Yoahas laksanakan? Seperti apa hidup Yoahas sampai Tuhan lakukan itu? Tuhan kayak nggak akui kehidupan dia. Bayangkan juga. Tuhan tidak mengakui kehidupan seseorang. Oh, itu kan sangat dahsyat, betul ya? Bayangkan kalau misalnya anak kita tidak diakui lagi sebagai anak. Bisa stres kan? Kamu bukan anak mami lagi. Waduh, pusing dia. Nah, seperti ini. Apa yang telah dilakukan oleh Yoahas? Kita lihat. Yang pertama, Yoahas adalah raja yang tidak seperti rakyat harapkan. Tadi kita sudah lihat. Setelah Yosia mati, rakyat menjemput Yoahas. Artinya apa? Artinya rakyat melihat Yoahas ini ada kelebihan dibandingkan saudara-saudara lainnya. Kalau kita lihat urutan lahir ya, dia itu anak yang ketiga sebenarnya. Ini dia. Dia itu anak yang ketiga. Oke, anak yang ketiga. Jadi mengenai Yoahas ini, nama lainnya Salum. Ketika rakyat menjemput dia dan menjadikan dia sebagai raja, berarti rakyat lihat dia ada kelebihan dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Bayangkan, dia spesial di mata rakyat. Akan tetapi dia tidak memiliki iman seperti yang ayahnya miliki, Yosia. Ya. Dia tidak mewarisi iman Yosia. Dia orang yang seperti apa? Ya, orang yang seperti apa? Yang kedua, Yoahas itu orang yang sangat kejam, sangat kejam. Kalau kita baca, gitu ya, yang dia lakukan itu hanya menindas rakyatnya saja. Ya. Hanya menindas rakyat saja. Kalau kita baca di Yeskiel 19 ayat 3 sampai 4 dikatakan, ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Kalau kita lihat, Yoahas ini dia menindas rakyat. Dia melakukan apa yang dia mau, sangat kejam. Padahal rakyat sendiri yang memilih dia sebagai raja. Ini kepemimpinan yang ada banyak harapan dari umat, tetapi pemimpin tidak menjadi seperti yang diharapkan. Nah, itu sangat menyusahkan hati, betul ya. Nah, makanya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh
Yoahas di 2 Raja-Raja 23 ayat 32 dikatakan apa di situ? Dikatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini ekspresi yang sering muncul di zaman raja-raja. Kalau kita baca 1-2 raja, ya 1-2 raja-raja, 1-2 Tawarik, ini muncul ekspresi ini. Yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, di mata Tuhan. Artinya Tuhan melihat itu. Dia pun tahu Tuhan itu ada, tetapi dia tetap melaksanakan segala kejahatannya. Ini yang dilakukan oleh Yoahas. Makanya Josephus, sejarawan Yahudi, berkata bahwa Yoahas ini pemilik yang tidak beriman dan berkarakteristik kotor. Ini yang dikatakan oleh Josephus, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang hidup di zaman sekitar runtuhnya Yerusalem. Runtuhnya Yerusalem di zaman rasul-rasul ya. Kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 23 ayat 34 dibilang di sini, Firaun-Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, nah di sini, Yoahas di bawahnya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Lihat di Yeskiel. Nih, mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Nih, ekspresinya sama kan? Ini ekspresinya sama. Jadi ini nasib Yoahas. Dia dibawa ke Mesir seperti binatang. Dia mati di sana. Sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menubuatkan. Jadi sudah ada teguran yang diberikan oleh Nabi Yeremia terhadap Yoahas ini. Ingat, Nabi yang besar ada saat itu. Akan tetapi Yoahas tidak menghiraukan nabi ini, nabi Tuhan, nabi yang menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan yang terjadi apa adanya. Dia tidak hiraukan, dia abaikan peringatan-peringatan itu. Yeremia bilang apa? Yeremia 22 ayat 10 sampai 12. Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Wah, dahsyat sekali. Ditekankan berkali-kali, ia tidak akan melihat tanah kelahirannya, ia tidak akan melihat negeri ini, ia tidak akan kembali ke sini. Wah, ini satu pernyataan yang menakutkan, betul ya, sangat-sangat menakutkan. Yoahas, dia, kenapa dia mengalami hal ini? Dia, dirinya, kehidupan dia, tahun-tahun dia hidup, keberadaan Yoahas sendiri pun tidak diakui Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak bersandar kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada dirinya sendiri. Apa yang dilaksanakan? Dia menjalankan kebijakan anti Mesir. Ya, dia lupa kasih karunia Tuhan dan menjadi sombong. Salum, akar katanya sama dengan shalom. Artinya apa? Damai atau aman. Kalau kita lihat, dia anak yang ketiga tetapi namanya dicatat terakhir dalam silsilah. Coba kita lihat, 1 Tawarik 3 ayat 15. 1 Tawarik 3 ayat 15. 1 Tawarik 3 ayat yang ke-15. Jadi ada maksud bagaimana Alkitab ditulis seperti itu. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak kedua ialah Yoyakim, anak ketiga ialah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Padahal Salum ini atau Yoahas dia anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Cara mengetahuinya nanti bisa lihat di buku yang kelima. Cari mengenai Yoahas gitu ya. Mengenai Salum. Ada tahun-tahun. Yang kita bisa lihat bahwa apa? Dia itu anak yang ketiga tetapi ditulis sebagai anak yang keempat, yang terakhir. Kenapa? Ingat, kitab Tawarik ini ditulis oleh Ezra dan Nehemia ketika mereka kembali dari Babel.
kembali dari Babel. Jadi setelah 70 tahun. Jadi mereka mencatat mengenai siapa saja garis keturunan Israel. Anak-anak keturunan-keturunan dari Daud itu siapa aja? Keturunan Yakub itu siapa aja? Ketika mereka mencatat, ditulis bahwa apa? Salum itu, Yoas itu anak yang keempat katanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dia bahkan apa? Tidak diakui, gitu ya? Tidak diakui. Maka sebagai kesimpulannya kalau kita lihat lewat tahun-tahun yang dihapuskan, silsilah Yesus Kristus itu memberikan suatu pelajaran, bukan suatu, ada banyak pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Salah satunya adalah mengenai Yoahas. Karena kehidupan dia yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dia tidak seperti yang diharapkan. Dia menindas dengan kejamnya, dia melakukan dosa di hadapan di mata Tuhan. Dia tidak bersandar kepada Tuhan, dia hanya ikut pikiran dia sendiri, cara dia sendiri dan segala sesuatunya. Pada akhirnya dia dibuang oleh Tuhan. Bagi kita semua yang telah memiliki Kristus, kita telah menjadi milik Kristus. Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat yang 29 dan sekitarnya, di situ dikatakan bahwa tidak ada yang akan merampas kita dari tangan Bapa. Haleluya, amin kan? Tidak akan ada yang bisa merebut kita, merampas kita dari tangan Bapa. Jadi kita selalu apa? Dipegang oleh tangan Bapa. Tetapi yang namanya manusia kadang-kadang gitu kan pengen jalan sendiri, nggak mau dipegang. Nggak mau dipegang. Jadi ketika kita ada dalam genggaman Bapa, kita akan aman. Tetapi ketika kita itu jauh darinya, kita tidak mendekat, tidak menghiraukan nasihatnya, maka kita bisa jatuh dalam dosa dan dalam bahaya. Itu sebabnya bagi kita yang telah percaya Yesus Kristus, mari kita percaya bahwa dialah Immanuel. Immanuel artinya apa? Tuhan kemarin ada bersama-sama dengan saya, hari ini pun bersama-sama dengan saya, dan akan selalu menyertai saya. Immanuel, Im dan El, Tuhan beserta. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjalankan kehidupan yang menampakkan iman kita, sehingga kehidupan kita pun diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam pengertian apa? Diakui oleh Tuhan. Oh, itu tuh anak saya. Itu anak saya. Itu luar biasa. Sama seperti yang Tuhan nyatakan kepada Ayub. Tuhan nyatakan tentang Ayub. Tuhan bilang, ya kan? Kalian lihat semua. Kalian sudah lihat Ayub itu? Wah, dia itu hebat. Tahun-tahun Ayub itu diakui. Itulah dia diakui oleh Tuhan. Betapa berharganya ketika kita semua bisa menjalankan kehidupan yang diakui oleh Tuhan. Untuk diakui oleh Tuhan, marilah kita hidup berkenan di hadapannya. Ketika kita akan lakukan ini, kita akan menerima berkat dan kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin.